Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Praditya Internata dengan NIM 210291115. Di sini saya akan memperkenalkan database yang sudah saya buat menggunakan Microsoft Access, di mana database ini saya namakan database Toko 3R. Nah, di dalam database ini saya sudah membuat sebuah aplikasi. Kita lihat di sini ya. Ada aplikasi Toko 3R, di mana fitur-fiturnya itu bisa mengecek data, menginputkan data, sampai membuat laporan. Kita lihat di sini. Untuk mengecek data, jika kita klik memunculkan data produk dan juga data pelanggan. Di sini kita klik data produk, maka akan muncul produk apa saja yang sudah kita buat, mulai dari ID, nama, deskripsi, harga, jumlah stok, sampai edit kategori dari produk tersebut. Kemudian kita bisa close. Untuk data pelanggan itu pelanggan yang sudah mendaftar atau sebagai pengguna dari aplikasi kita ini. Di sini ada 12 pelanggan, mulai dari ID, nama, email, alamat, sampai nomor telepon. Kemudian kita lihat jika kita masuk ke dalam input data. Nah, input data ini kita bisa menginputkan produk, pengguna, sampai pemesanan yang dilakukan oleh pengguna. Untuk produk kita lihat di sini. Di sini ada ID produk, nama, deskripsi, harga, sampai stok ya. Di sini kategori ada 7. Kita bisa memilih. Ini sudah kita inputkan produk-produknya. Nah, jika kita ingin membuat produk baru, tinggal kita buat baru di sini. Kemudian kita masukkan produk, misalnya produk 8 008, nama misalkan dengan harga 129.000 dan jumlah stok itu ada 38. Mana kategorinya ini karena merupakan kemeja berarti, dan pendek berarti baju dengan pendek. Kita bisa simpan di sini. Jika kita simpan akan muncul data telah disimpan ya. Sehingga untuk melihat data kita kembali cek data di data produk. Ada 008 di sini kemeja batik ukuran M sampai double XL dengan harga 129.000 seperti itu. Nah, selanjutnya ada input data pengguna. Ini dimulai dari ID pengguna, nama, email, alamat, sampai nomor telepon. Tuh. Nah, selanjutnya ada pemesanan. Di mana pemesanan ini kita bisa menginputkan pertama ID pemesanan, kemudian pengguna yang sedang memesan. Misalnya ini ada pemesanan kelima PS005, kemudian dimana ID pengguna ID-nya itu 1 yang sedang memesan, tanggal pemesanannya ini kita bisa memilih, kemudian statusnya misalnya sudah sukses, misalnya ID-nya 1, di sini juga 1. Nah, untuk total harga kita bisa inputkan dulu produk apa yang sedang dipesan. Misalnya di sini kita memesan 4 produk, yaitu produk keempat, 2, 5, dan juga 3. Dimana jumlah produknya ini ya. Jumlah produknya ini. Nah, untuk mencari total harganya bagaimana? Untuk mencari total harganya kita lihat di detail pemesanan dan juga query detail pemesanan. Nah, di detail pemesanan kita tadi misalnya sudah menginputkan untuk PS005. Sini PS005 ada 4 ya. Ini 2, 1, 2, 1, 2. Nah, nanti akan dihitung di detail pemesanan PS005 ini, dimana akan dihitung nih harganya berapa. Misalnya di sini P002 itu harganya 130.000. Nah, di sini dia memesannya misalnya
P002 itu 130.000, dia misalnya dua buah gitu kan, sehingga harganya jadi 250.000. Kemana harga ini nanti akan ditotal semua ini semuanya, maka akan diperoleh dalam bentuk pemesanan yaitu 730.000. Nah, kita berikan contoh lagi di sini. Misalnya PS010 pemesanan ke 10, karena ID penggunanya Jupri sini, tanggal pemesanannya tanggal 16, statusnya sudah sukses, alamatnya karena sini 4, kita sudah selesaikan 4. Nah, untuk total harganya kan PS010 belum ada, jadi kita buat dulu produknya, misalnya P005 produk kelima, kita mau beli 3, kemudian ini kita beli 2, dan ini beli 2. Nah, di sini kan belum ada nih PS010, maka kita harus refresh dulu. Ketika kita refresh, maka akan muncul di sini PS010 dengan total 600.000. Jadi yang harus dibayarkan oleh pengguna keempat ini atau yang ID-nya 4 adalah 600.000. Detailnya gimana? Kita lihat di sini. Dilihat di sini PS009. Oke, kita refresh dulu. Untuk detailnya kita lihat di detail pemesanan dan juga query. Nah, detailnya di sini ada PS010. PS010 di sini ada memesan 3 produk kan. P005, 3 dan juga 6. Nah, ini nanti akan dihitung di query 356 dengan total 50.000, 300.000 dan 230.000. Makanya nanti total di pemesanannya ada 600.000 gitu. Jadi kita bisa tahu nih dari banyak ID produk yang jumlahnya berapa yang dibeli, akan muncul total harga yang dia beli. Jika sudah, kita bisa exit di sini. Nah, misalnya setelah kita exit, kita ingin kembali dan mengecek laporan pemesanan. Ini sudah diberikan suatu laporan pemesanan dan juga laporan produk di sini. Kita lihat. Nah, pemesanan berdasarkan bulan sini ya. Bulan Mei 2023, kita lihat ada ID pemesanan, ID pengguna sampai total harganya berapa yang dipesan, dan ini produk-produknya. Dan terakhir kita tadi menyebutkan PS010, dimana kita ini ID pelanggannya dan ini jumlah pembeliannya, total pembeliannya, harganya. Kemudian di sini ada banyak barang yang dibeli dan terdapat juga total pendapatan kita dari semua penjualan. Ini ada 14.300.000. Jadi di report ini pemesanan sudah lengkap sampai ke total pendapatan yang kita peroleh. Nah, untuk melihat sisa produknya gimana? Kita lihat laporan produk. Nah, di sini laporan produk ada 7 produk ya. Kita lihat awalnya jumlah stoknya 55, banyak pemesanan 14, maka akan menyisakan 41 produk. Ini juga seperti itu, semuanya sudah ada sisa produknya di sini ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa terdapat pengaplikasian aljabar relasional di dalam database ini. Misalnya kita lihat di query detail pemesanan, kemudian desain view. Nah, di sini ada proses aljabar relasional yaitu inner join ya, dimana kita akan mengambil ID pemesanan, ID produk, harga produk, dan total harga dari produk yang inner join dengan detail pemesanan, dimana ID produk dari produk akan sama dengan ID produk dari detail pemesanan, dan kita kategorikan berdasarkan ID pemesanan, ID produk, dan harga produk. Nah, kalau dari design view kita lihat di sini, karena ada hubungan ID produk dari detail pemesanan dan produk, maka kita akan inner joinkan, di mana hasilnya akan menghasilkan ini.
ini adalah jumlah dari banyak pesanannya dikali dengan angka produk dari pesanan ini. Jadi itu adalah salah satu contoh penggunaan aljabar relasional, yaitu inner join. Nah, yang terakhir itu di dalam aplikasi ini itu kita bisa melakukan yang namanya menghapus data, menyimpan dan mengganti data. Nah, input data produk, kita punya produk P001 sampai P008. Nah, misalnya kita ingin menghapus data yang tadi kita buat P008, kita tinggal klik di sini hapus gitu kan. If you are about to delete one record, yes, maka data tersebut sudah nggak ada. Apakah iya? Mari kita lihat di cek data produk. Nah, kita lihat di sini P007 aja, yang ke-8 sudah hilang. Nah, gimana misalnya kita ingin menyisipkan data gitu. Misalnya pilih input data, klik di sini, kita misalnya ingin mengganti harga dari P004 ya, misalnya harganya adalah 190.000 atau jangan harganya, misalnya size nya tersedia size 40 misalnya, sampai 43. Kita save, maka kita lihat cek data produk, sini udah terganti jadi 40 sampai 43 dari P004 itu untuk menyisipkan data. Nah, untuk membuat data produk baru tadi kita udah buat, bisa menyisipkan, bisa menghapus data. Oke, jadi itu adalah fitur-fitur yang ada di dalam database ini, sehingga database ini sudah sangat fungsional, bisa mengecek data, bisa menginput data, dan membuat laporan, mulai dari laporan pemesanan dan mendapat total pendapatan sampai laporan produk terkait sisa produk yang ada gitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan terkait aplikasi Turbo 3R ini. Semoga dapat bermanfaat bagi yang melihat video ini. Sekian, untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.